Firman kehidupan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. 2 bulan lalu kita membahas tentang arti daripada padang gurun. Bulan lalu kita bahas tentang ujian. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang Alkitab katakan tentang lembah. Apa yang Tuhan ajarkan tentang lembah kehidupan. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama. Kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. 32 aliansi. Ada terjemahan lain, tafsiran lain mengatakan bersama dia maksudnya 33. 33 aliansi menyerang Israel. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Tuhan membuat perjanjian kudus dengan Daud ratusan tahun sebelumnya. Dan Daud adalah anak Tuhan yang punya inisiatif pertama kali mau bangun Bait Allah. Dia bilang sama advisor atau penasehatnya Nabi Nathan, dia katakan aku mau buat Bait Allah karena tabut perjanjian itu ada di sebuah kemah. Kalau diperhatikan bahasa aslinya, menurut dia itu kemahnya busuk, tidak baik. Sementara aku tinggal di dalam istana yang elok parasnya. Nah, aku tidak mau itu terjadi, aku mau supaya betul-betul tabut perjanjian ada rumahnya dan hadirat Tuhan ada tempatnya yang namanya Bait Allah. Nabi Nathan kemudian berdoa, dapat pewahyuan dari Tuhan, dan kemudian berita dari Tuhan kepada Raja Daud adalah menurut Nabi Nathan adalah kamu gak usah bangun Bait Allah karena nanti anakmu Salomo yang akan membangunnya. Tapi karena engkau sudah punya inisiatif untuk membangun Bait Allah, Tuhan akan mengadakan perjanjian kudus denganmu. Akhirnya Tuhan berkata-kata di 1 Samuel akhirnya. Di 2 Samuel Tuhan akhirnya membuat perjanjian kudus dan isinya kira-kira begini. Kerajaanmu dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Makanya kenapa ketika saudara melihat bangsa Israel, kalau saudara pernah ke sana, tidak sampai 5% yang percaya Yesus. Tapi bangsa itu disegani oleh banyak bangsa. Bangsa itu diluputkan sama Tuhan. Dari bangsa itu keluar inovasi canggih. Smartphone yang saudara pegang, prosesor dan lain sebagainya yang ada di tangan saudara, hampir semuanya inovasi daripada bangsa itu. Bangsa itu adalah bangsa yang memegang keamanan dunia. Bangsa itu adalah bangsa yang memegang ekonomi dunia. Bangsa itu adalah bangsa yang sangat pandai. Karena ada perjanjian kudus daripada Tuhan. Kerajaanmu dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Setelah peristiwa itu, kalau saudara pelajari dan saudara baca terus historical data daripada kerajaan Israel, beberapa kali mereka diserang dan beberapa kali raja keturunan daripada Raja Daud tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Dan selalu firman Tuhan katakan begini, harusnya aku menghancurkan kerajaanmu, tetapi karena moyangmu Daud, aku meluputkan engkau. Selalu ada kutipan tentang perjanjian kudus, the covenant with David. Selalu ada kutipan yang Tuhan katakan harusnya aku menghancurkan kerajaanmu. Tapi karena moyangmu Daud, I will spare you. Aku meluputkan engkau. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa sebelum kejadian-kejadian ini juga. 300 tahun Daudnya sudah meninggal. Ada bangsa Asyur yang mau menyerang Raja Hizkia. Dan Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Aku akan melakukannya oleh karena Daud moyangmu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim malaikatnya pada malam hari. Masuk ke perkemahan tentara Asyur. 185.000 tentara dibasmi sama malaikat Tuhan. Sampai segitunya. Diluputkan bangsa itu. Dan sekarang ada bangsa yang mau melawan kembali Israel. They never learn, tidak pernah belajar dari apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa itu. Dan singkat cerita akhirnya 32 aliansi ini menyerang Israel.
dan mereka dikalahkan di atas gunung. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, bahasa Inggrisnya the valley, lembah, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Mereka berpikir kalau di atas gunung kami kalah, sekarang kami akan menyerang mereka in the valley, di dataran. Ayat 27, 1 Raja-Raja 20 ayat 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing. Berarti jumlah mereka sangat-sangat sedikit. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Jumlahnya sangat sedikit. Ini peristiwa terjadi lagi di perang Yom Kippur. Bangsa Israel dikepung oleh beberapa negara. Mereka pun dihalau sama Tuhan. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau the valley atau Allah yang ada di lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dengan kata lain Tuhan put a stamp, Tuhan memberikan sebuah tanda di situ. Dan pernyataan yang sangat kuat, dia katakan, aku bukan sekedar menyertai engkau di gunung, aku pun adalah Allah yang beserta dengan engkau di lembah. Aku bukan sekedar Allah yang menyertai engkau di saat engkau bersukaria di atas gunung. Tapi ketika engkau melewati lembah kehidupan pun, aku adalah Allah, I am the God of the valley. Aku adalah Tuhan yang bergerak bersama dengan saudara dan saya di dalam lembah. I am the God of the valley. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Setiap kali perjalanan masuk ke dalam tanah perjanjian selalu ada bagian ini. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Setiap kali ada sebuah perjanjian yang Tuhan berikan, akan ada perjanjian yang Tuhan beberkan semuanya di hadapan kita. Nanti ada tanah perjanjian yang kau akan masuk. Perjalanan ke sana pun ada suka dan dukanya. Semua kehidupan kita akan mengalami suka dan duka. Janji Tuhan yang luar biasa. Aku bukan hanya sekedar Tuhan di atas gunung, tapi aku adalah Tuhan atas hidupmu ketika engkau melewati keadaan sulit dalam hidupmu. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dengan kata lain, Petrus menjelaskan, seolah-olah itu selalu iblis membuat masalah itu kelihatannya besar. Tetapi sebenarnya tidak. Gak usah takut, selalu ditampilkan sama iblis begitu. Because he want to mess your mind. Dia mau betul-betul hancurkan pikiran saudara. Makanya saya selalu katakan self-talk itu bahaya kalau tidak didasarkan sama firman Tuhan. Orang yang paling sering bicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau tidak didasarkan sama firman Tuhan, bahayanya luar biasa. Makanya kenapa setiap bangun pagi saya katakan there is no condemnation, no anxiety, no stress, no fear today. Hari ini tidak ada penghukuman, tidak ada penuduhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut dan tidak ada stres. Aku memperkatakan damai sejahtera, sukacita, hikmat daripada Tuhan. Melingkupi aku dari pagi sampai malam. Supaya aku mengambil keputusan yang baik dan benar sepanjang hari ini Tuhan. Aku tidak mau dituduh sama iblis. Aku tidak mau dia menyerang dan mengganggu pikiranku. Itu satu-satunya hal yang dia bisa lakukan. Hanya mengganggu pikiran saudara. Dan seringkali karena kita tidak punya dan tidak dikuasai sama firman, kita membiarkan dia menghancurkan pikiran kita. Dan kita mulai merasa tidak layak, kita mulai merasa kotor, kita mulai merasa bahwa Tuhan aku dosanya banyaknya luar biasa. Kita takut datang ke hadiratnya. Padahal dengan jelas Alkitab mengatakan you are righteous in the front of God. Kamu adalah manusia yang sudah dibenarkan di depan Allah Bapa oleh karena aku through Christ. That you can come boldly into my presence. Engkau bisa datang ke hadiratku dengan bold.
Dengan bermegang kau bisa datang ke hadiratku. Dengan keadaan apapun aku akan menerima engkau. Gak ada orang mau mandi bersih-bersih dulu. Gak ada. Orang yang mandi ya mandi. Tapi banyak sekali pikiran-pikiran di dalam kekristenan kita. Aku harus bersih-bersih dulu sebelum menghadap Tuhan. Kalau dalam keadaan sekarang saudara ada dalam keterikatan dosa dan apapun. Datang ke hadiratnya. Bilang Tuhan tolong aku gak bisa Tuhan. Dagingku terlalu kuat Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Karena kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Waktunya Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Kemuliaan dinyatakan lewat saudara. Saya sudah katakan berkali-kali. Dia suka mempertontonkan saudara kepada dunia supaya kemuliaannya dinyatakan dan dia bangga sama saudara. Jadi ketika dibawa ke dalam lembah kekelaman pun, lembah yang sulit pun, lembah tangisan ratapan pun, di ujungnya pasti ada kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Amsal 27 ayat pertama mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita gak tahu apa yang terjadi 1 jam lagi dari sekarang. Gak usah tunggu besok. 1 jam, 2 jam, 3 jam dari sekarang kita tidak tahu. Tapi yang saya bisa jaminkan kepada saudara, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan perkara indah bagi saudara. Tuhan menembus kronosnya manusia. Tuhan menembus waktunya manusia karena dia bergerak di dalam kairosnya dia. Jadi apapun di uncertainty, apapun yang tidak pasti besok di mata manusia. Tapi satu hal aku tahu pasti Tuhan sudah ada di sana menunggu aku. Bagi aku itu sudah cukup Tuhan. Walaupun besok hari ada kesusahan, walaupun besok hari ada hal yang tidak enak, tapi aku tahu pasti Tuhan sudah ada di sana. Itu bagi aku cukup. Gandeng tanganku Tuhan. That is enough for me. Itu cukup bagiku Tuhan. Lembah pertama yang Alkitab beritahu dan membahas adalah lembah yang bernama Lembah Sidim. Lembah Sidim adalah lembah yang menggambarkan tentang kejatuhan manusia. Di dalam lembah ini adalah manusia yang menciptakan lembah ini. Ini akibat ulah kita sendiri, kita masuk ke dalam lembah seperti ini. Lembah Sidim. Kejadian 14 ayatnya yang ke-10 mengatakan, di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal, slimy tar pit bahasa Inggrisnya. Lengket dan panas. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ini the battle of 9 armies. Kalau saudara pernah nonton Lord of the Rings itu the battle of 5 armies. Kita melihat bagaimana CGI-nya dan luar biasa, massive war. Sesuatu scene yang dahsyatnya luar biasa. Ini 9 armies, 9 bangsa. Dan di sana ada the slimy tar pit, di situ ada sumur aspal. Lembah Sidim adalah sebuah lembah yang menggambarkan kejatuhan manusia, dosa. Ini yang harus saya luruskan, berkali-kali banyak dari saudara yang inbox saya dan tanya, masih adakah kutuk keturunan, masih adakah kutuk daripada Tuhan? Tidak ada saudara. Kata sudah selesai, it is finished, itu kata yang bobotnya dahsyatnya luar biasa. Makanya Roma 8 ayat pertama mengatakan sudah tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penuduhan. Dia mati bagi saudara, dia mati ribuan tahun yang lalu untuk dosa yang saudara sedang lakukan pada saat ini. Tapi bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ada yang namanya akibat dosa. Akibat dosa itu tetap ada. Jadi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Anak 21 tahun nangis-nangis sama saya, Pak tolong doakan karena pacar saya hamil. Kami pengerja gereja Pak, tolong Pak doakan. Doain apa? Bapak tahu kan Yesus penuh dengan mujizat, betul. Bapak tahu kan Yesus maha pengasih, betul. Bapak tahu kan Yesus maha pengampun, betul. Oleh sebab itu mari kita bersepakat berdoa Pak, mujizat pasti terjadi. Mujizat apa? Kita berdoa besok pagi kalau pacar saya bangun hamilnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kurang ajar, ambil saya jitak kepalanya. Enak aja loh. Tangisan ratapan orang yang sudah desperate, putus asa.
Saya nggak pernah doa begitu dan akhirnya dia ketahuan dan akhirnya harus menikah di masa mudanya, kesulitan ekonomi di dalam keluarganya dalam 2-3 tahun pertama dalam hidupnya. Ketika dia minta ampun sama Tuhan, apakah Tuhan mengampuni? Yes, Tuhan mengampuni, tapi ada akibat dosa. Itu bukan kutuk, itu akibat diri kita sendiri. Itu yang namanya kita menciptakan lembah yang namanya sidim dalam hidup ini. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kalau ayah saya meninggalkan obat merah di atas meja dan dia katakan, Bill hati-hati ya, jaga adik-adikmu, papa pergi, mama pergi. Kalau ada apa-apa, ini obat merah. Saya adalah orang yang paling bodoh kalau saya jedok-jedokin kepala ke tembok dan saya loncat-loncat sampai berdarah-darah. Adik-adik saya katakan, kenapa kamu begitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Yang bodoh siapa? Saya yang bodoh. Oke lah, obat merahnya akan menolong dan akan mengobati luka saya. Tapi kan ada boroknya nanti. Malu dilihat orang. Dan yang sakit juga saya, yang bodoh siapa? Saya yang bodoh. Jangan permainkan kasih karunia. Itu mahal harganya. Saudara gak bisa beli, dikasih cuma-cuma sama Tuhan. Don't mess it up. Jangan hancurkan karya terbaik, karya terindah. Karya yang sudah komplit, yang sudah finish, yang sudah selesai. Dan karya yang permanen. Makanya kenapa ketika Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya karyamu sudah selesai. Karena aku righteousness, karena aku sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Aku layak Tuhan, dapat kesembuhan yang permanen, kesembuhan yang komplit, kesembuhan yang sempurna. Aku layak Tuhan dapat pemulihan keuanganku yang sempurna. Aku layak Tuhan keluargaku Tuhan dapat pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Sudah disediakan kok. Tinggal terima, minta sama Tuhan. Lembah yang kedua adalah lembah yang Alkitab beri nama lembah Eskol. Lembah Eskol adalah lembah pilihan. Lembah pilihan. Di mana saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Semua dari kita akan menghadapi kesulitan hidup, proses dalam hidup. Kita punya pilihan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita semua diberikan modal, kita diberikan firman yang dahsyat oleh Tuhan. Kita sebenarnya ketika saudara mempelajari kitab perjanjian baru di Korintus sudah dikatakan saudara sebenarnya sudah ditanamkan bibit kebenaran ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat. Ditulis bukan di atas loh batu lagi, tapi dalam loh hati manusia. Apa? Damai sejahtera, sukacita, iman, kasih, agape dan lain. Sudah diberikan. Sudah diberikan, tinggal diaktifkan. Makanya kurang tepat kalau orang Kristen yang percaya Yesus bilang begini, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Kurang tepat sebenarnya doanya begitu. Tuhan aku memperkatakan hari ini aku akan murah hati. Tuhan aku memperkatakan bahwa hari ini aku akan sanggup mengampuni orang itu. Karena kasih sudah diberikan, ditempatkan di dalam loh hati saudara. The Spirit. Nanti satu hari kita belajar perbedaan antara roh, tubuh dan jiwa. Tinggal diaktifkan, diperkatakan makanya. Iman sudah dikasih. Aku minta Tuhan supaya iman itu bertumbuh dalam hidupku. Terstimulasi dalam hidupku. Sudah dikasih. Kekudusan sudah dikasih. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 23 mengatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, menggendongnya, memikulnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tanah perjanjian bukan sekedar penuh dengan susu dan madu, tapi buah dan lain sebagainya itu luar biasa, bagus, indah, dan besar-besar. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya ayat 28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Raksasa dan besar. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami. Perhatikan kalimat ini. Ini yang saya katakan self-talk. Kami lihat diri kami. Orang enak gak pernah bilang bahwa mereka seperti belalang. Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka asumsi, mereka bilang dirinya kayak belalang, mereka beranggapan mereka lihat kami seperti belalang. Self-talk, menuduh diri sendiri, aku tidak layak, aku gak bisa Tuhan. Bahaya. 12 pengintai
sama-sama melihat hal yang sama-sama punya pilihan. Yang 10 melihat rintangan, yang 2 melihat kesempatan. Yang 10 bilang mereka besar, kami seperti belalang, kami gak bisa. Akhirnya mereka dapat kutuk, mereka akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Yang 2 mengatakan begini, memang mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih dahsyat. Makanya nama kedua orang ini, saudara dan saya abadikan selama-lamanya. Kita memberikan nama ini kepada keturunan generasi berikut kita. Siapa? Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb adalah history makers, pembuat sejarah yang akhirnya kita berikan nama kepada keturunan kita. Tapi pernahkah saudara mendengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi? Gak pernah, padahal tercatat di Alkitab. Itu adalah nama-nama dari 10 pengintai yang tidak pernah merasakan tanah perjanjian. Lembah Eskol adalah lembah di mana saudara diberikan pilihan. Saya melihat kematian di depan saya. Saya divonis mati. Tapi saya selalu katakan, Tuhan, Engkau lebih besar daripada ini. Engkau lebih besar daripada penyakit. Saudara, apapun yang saudara lewati dan hadapi pada saat ini, Tuhan saudara lebih besar daripada apapun. Penyakit saudara, masalah rumah tangga yang tidak selesai-selesai. Hutang saudara dan apapun yang saudara alami pada saat ini. Tuhan saudara lebih besar. Perkatakan dengan iman setiap hari, belum tentu besoknya terjadi juga. Tunggu waktunya Tuhan. Saudara tidak pernah bisa memaksakan waktunya Tuhan dan saudara tidak bisa stop ketika itu terjadi. Karena waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan. Itulah kedaulatan Dia. Tugas kita percaya sama Dia. Tugas kita memperkatakan kepada diri saya, diri saudara, Tuhan aku lebih besar. Tuhan aku lebih besar. Lembah Eskol. Berikutnya Alkitab menggambarkan sebuah lembah yang bernama lembah Elah. Di lembah ini adalah lembah yang sebenarnya dikonotasikan lembah ketakutan. Karena di lembah ini adalah tempat di mana pertempuran terjadi antara Goliat dan Daud. Daud adalah bocah 19 tahun yang disuruh oleh ayahnya bawa roti dan keju. Siapa yang suka roti sama keju? Gak ada. Saya suka roti sama keju. Kemarin saya ke pabriknya Bluder Cokro. Waduh. Biasanya beli bludernya yang keju. Tiba-tiba ada tulisannya sebelah sini golden cheese. Wow, Mbak itu apa Mbak? Itu Pak keju juga tapi meleleh. Meleleh. Meleleh juga saya. Cuman saya sama keluarga saya kebetulan gak ada orang lain. Jadi kami rauk semua satu shelf kami habisin semuanya. Kalau Superman dia lemah lihat Krypton, saya lemah lihat roti keju. Gak tahu saudara lemahnya apa, saya masih bergumul dalam hal itu. Tuhan kalau ada roti keju Tuhan, halau dari saya Tuhan. Itu pencobaan paling besar dalam hidup saya. Bocah 19 tahun disuruh bawa roti untuk kakak-kakaknya dan keju untuk prajurit. Ketika dia datang, Goliat sudah bicara dengan mereka, dengan Saul dan semua pengikutnya. Dia sudah katakan kalau sampai nanti kita berperang, mendingan begini aja. Gak usah bertempur semuanya, satu sama satu aja. Aku sama salah satu dari kalian, pilihlah yang mana. Kalau kamu kalah, kamu nyembah aku. Kalau aku kalah, aku nyembah kamu. Ayo ditantangin sama dia, takutlah semuanya. Mereka lagi holding still, mereka lagi lihat-lihatan mungkin saat itu. Semuanya lagi berkecamuk di hati mereka dengan kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Datanglah si bocah 19 tahun bawa roti sama keju. Ada apa? Diceritakan mungkin sama kakaknya juga sempat marah sama dia. Ngapain sih kesini? Alkitab mencatat begini, 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan kalimat ini kalimat yang mengubahkan nasib dari bangsa ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Ini ada artinya dalam. Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini artinya, dan mereka juga sudah tahu, Daud mengatakan perkara yang sangat benar dan mereka juga akhirnya tercelik dan sadar. Artinya adalah orang itu tidak bersunat. Di zaman itu kalau orang tak bersunat, orang itu tidak ada
penyertaan Tuhan. Kami bangsa Israel, kami adalah bangsa bersunat. Kami disertai sama Tuhan kami. Siapapun mau melawan kami, kalau mereka tidak bersunat, pasti kalah. Nah, uniknya pada saat itu, bangsa Israel yang ada di situ pasti tahu tentang kebenaran ini. Tahu semuanya. Tapi mereka takut. Kenapa? Karena hidup mereka tidak dikuasai sama firman. Hidup mereka mengerti saja, makanya bahaya. Kalau cuma ngerti firman aja bahaya. Mereka ngerti kok, mereka ngerti kebenaran itu. Tapi gak dikuasai sama kebenaran. Karena gak pernah punya pengalaman sama Tuhannya. Tapi bocah 19 tahun ini, di belakang layar orang gak tahu. Memuji Tuhan, punya hubungan intim. Sampai dia merobek mulut daripada singa pun orang mungkin gak tahu juga. Tapi dia tumbuh imannya, tumbuh kepercayaannya, tumbuh pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Makanya beda orang yang mengerti firman sama orang yang dikuasai sama firman. Dia gak ada takut-takutnya. Bocah 19 tahun mungkin gayanya nyebelin pada saat itu. Begitu aja. Itu orang gak bersunat. Sampai akhirnya menarik perhatian beberapa orang di situ. Sampai kalimat itu akhirnya diadukan kepada raja. Bener juga loh itu. Itu anak bener juga ngomong. Coba consider aja, coba kita pikir. Bener loh. Sampai dipanggil akhirnya ke hadapan raja. Karena kalimat ini. Berhadapan dengan raja. Raja katakan, kredibilitas kamu apa? Dia mulai audiensi. Dia mulai khotbah kecil depannya raja. Saya bukan siapa-siapa. Saya anaknya Isai. Saya biasa mengembalakan kambing domba. Tapi saya yakin binatang yang saya bunuh juga tidak bersunat. Orang ini juga sama seperti itu. Saya yakin pasti kalah. Nasib sebuah bangsa diberikan di pundak anak bocah 19 tahun pembawa keju. Saul akhirnya ngerti, iya benar juga sih. Ya udah deh, kamu berani. Ya udah, nih pakai baju perang, nggak mau berat. Dia cuma maju bawa umban sama batu. Tapi umban dan batu ketika bermitra sama Tuhan mati Goliat. Jadi ketika saudara menghadapi ketakutan di lembah Elah dalam hidup saudara. Saudara modalnya cuma tangisan sama doa. It's okay. Setiap tangisan saudara ditampung sama Tuhan. Alkitab mengatakan dia memperhitungkan setiap air mata saudara. Saudara gak tahu berapa tetes jatuh dari mata saudara. Dia tahu. Dia tahu persis. Makanya kalimat yang mengatakan Tuhan mengasihi saudara itu terlalu general. Dan kadang-kadang kita gak merasa ya semua dikasih sama Tuhan. Saya sih ya mungkin gak kelewatan. Enggak. Tuhan mengasihi setiap dari saudara. Dia tahu detail hidup saudara. Saya bertemu dengan seorang ibu umur 70-an tahun penulis buku yang luar biasa. Ibu Baker berapa minggu yang lalu dia tinggal di Tampa, Florida di Amerika. Ngobrol. Dia kasih kesaksian hidupnya. Saya sharing kesaksian hidup saya. Kita bisa akhirnya ketawa berdua. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Mujizat yang dia lakukan, perkara besar dia lakukan dalam hidup ibu dan hidup saya. Semuanya memang karakternya dia. Kita bisa saling mengidentifikasi, kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah saudara dalam kerajaan surga. Ayah kita ya memang seperti itu. Walaupun negaranya dimanapun, dia tahu dia tahu persis pergumulan setiap manusia. Bulan kedua atau ketiga saya dapat WhatsApp. Dari seorang teman, saya masih di rumah sakit, masih di Singapura. Dia bilang begini, benar ya kamu sakit? Iya, tapi kemarin hasilnya sudah sembuh, luar biasa Tuhanku. Ngobrol, di ujung daripada pembicaraan dia bilang ini, kok gak kedengeran dari tadi nadanya sedih, khawatir atau apa gitu. Dari kemarin-kemarin pas WhatsApp juga begitu, kok bisa gitu? Bukan orang percaya. Kesempatan dong. Saya bilang gini, iya dong, karena Yesus saya hidup. Yesus saya adalah Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Iya nih, saya udah 40-an tahun lebih selama ini gak pernah ada rasa damai, ada aja kesulitan hidup ini mulai curhat. Saya bilang gini, coba nanti malam kamu doa sama Yesusnya saya. Gimana caranya? Mulai tanya lagi. Doa aja sama dia. Minta aja damai sejahtera. Dan jangan berdoa dilakukannya sebagai sebuah mantra, jangan loh.
Minta sama dia sebuah hubungan dan percaya sama dia. Karena dia adalah Allah yang komunal. Dia adalah Allah yang suka relationship, suka hubungan. Percaya sama dia, itu aja. Iya, percaya, bilang sama dia, Tuhan Yesus, aku mau dong minta damai itu Tuhan. Dan aku mau kenal dengan Engkau. Ngomong gitu aja. Nggak sampai 24 jam. Besok paginya dia WhatsApp saya, habis dia bangun pagi. Pagi-pagi sekali. Kamu tahu nggak? Apa? Barusan aku didatengin. Aku mimpi didatengin, aku lihat sosoknya dia bagusnya luar biasa, indahnya luar biasa. Dan aku bangun pagi, hatiku penuh dengan damai yang aku nggak pernah rasakan sebelumnya. Kemudian dia katakan begini, aku hari ini percaya sama Tuhanmu. Aku percaya sama Yesus. Nanti kalau kamu pulang, kamu selesai pulang, aku mau ke rumahmu ya. Aku mau ketemu kamu dan istrimu, aku mau sharing. Oh boleh. Mulai saya kirimin renungan setiap hari. Saya kirimin renungan setiap hari. Mulai dibimbing. Gak ketemu loh orangnya di WhatsApp. Makanya kenapa ya? Setiap dari kita ketika terima Yesus dapat kuasa apa Roh Kudus. Kuasa tidak akan pernah bisa berdampak tanpa pengalaman sama Tuhan. Kuasa tidak akan pernah bisa berdampak kalau saudara dan saya tidak dikuasai sama firman. Makanya setiap pengalaman dengan Tuhan itu selalu menambah satu level lagi. Aku dikuasai sama Tuhan, aku dikuasai sama firman. Makin dikuasai sama firman, daging makin mati. Sekarang bangun pagi cuman lihat ada atap, nanti siang ada makanan, istri, anak-anak semuanya tersenyum, bagi saya udah cukup. Udah gak ngejar apa-apa, makin mati makin merdeka. Makin nikmat hidup ini. Kami pulang, dia datang ke rumah. Dia bilang gini, kamu tahu gak? Bukan cuma sekali itu aja Tuhan menampakkan dirinya. 3 kali. Keluargaku belum percaya. Aku masih belum berani kasih tahu. Tapi aku percaya sama Yesus. Bimbing aku. Aku ketagihan, aku gak pernah rasa damai seperti itu. Pastikan saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Seperti bocah itu, pembawa keju. Bahaya datang, lembah itu datang. Saudara akan menghadapinya dengan gagah perkasa. Lembah yang terakhir adalah lembah yang paling mengerikan. Mungkin kalau bahasa Jawanya dibilang embahnya lembah gitu. Ini udah the darkest valley, lembah yang paling gelap. Namanya lembah kekelaman. Ada sebuah pelajaran yang mungkin saudara sudah sering baca. Dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Coba bisa ditampilkan, kita baca ayatnya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggrisnya, ya, NKJV, coba kita lihat. Psalms 23, ini lebih... Arti bobot katanya lebih mengena dan lebih tepat seperti bahasa aslinya. Salmavet bahasa aslinya. Dikatakan begini. Yea though I walk through. Walk through itu berarti melewati. Berarti kalau saudara ada di lembah ini, saudara jangan pernah berpikir saudara akan tinggal di situ. Saudara sedang melewati, walk through. Walk through. The valley of the shadow of death. Ada kata shadow di situ. Salmavet itu artinya adalah the valley of the shadow of death. Lembah yang ada bayangan maut di dalamnya. I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Perhatikan ini baik-baik. Daud mau menyampaikan sesuatu kepada saudara. Disebutnya lembah kekelaman, bahasa aslinya Salmavet, artinya adalah the valley of the shadow of death. Lembah bayangan maut. Bayangan selalu tampilannya seringkali lebih besar daripada aslinya. Setuju dengan saya? Bayangan seringkali tampilannya lebih besar daripada aslinya. Makanya Petrus tadi mengatakan, seringkali bahaya itu sepertinya seolah-olah besar. Itu yang iblis mau saudara berpikir dan selalu melihat masalahnya besar. Padahal tidak.
Anak saya dulu masih kecil segini suka tarik-tarik celana saya di lift ketika liftnya penuh orang. Dad, lift me up, angkat dong. Sampai satu hari saya pernah angkat dia. Dan waktu saya angkat dia, memang di bawah saya baru nyadar, di bawah tuh kan gak enak banget ya. Di lift penuh dengan orang semua ngadep sana, pemandangannya dia pasti gak enak pemandangannya. Saudara yang ketawa-ketawa, yang senyum-senyum sudah ngerti maksudnya, yang gak ngerti maksudnya apa sih ya. Pendeknya segini, pemandangan depannya tuh gak enak. Sampai dia minta sama saya, gendong dong, gendong. Waktu saya gendong dia, saya gak pernah lupa mukanya begini. Lega. Liftnya masih rame gak? Masih. Bahkan lebih banyak orang masuk ke dalam situ. Tapi kenapa mukanya lega? Karena pandangannya dia setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewati masalah, minta Tuhan, Tuhan, gendong. Ajari aku supaya aku lihat dari perspektifnya Tuhan. Kadang-kadang masalahnya tetap ada, bahkan lebih besar. Tapi karena lihat dari perspektifnya Tuhan, aku merasa aku dan Tuhan aku semuanya jauh lebih besar daripada masalahku. Aku oke. Aku nggak apa-apa Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita tiba-tiba di situ. Bayangan selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai saudara. Ada berita, ada seorang bapak meninggal karena ditabrak sama bayangan truk. Nggak ada. Mana? Ada? Nggak ada. Bayangan tidak bisa melukai saudara. Ini yang Daud mau kasih tahu. It's only the shadow of death. Jangan takut. Dan yang terakhir, kalau ada bayangan, berarti itu tanda bahwa di situ ada cahaya. Dan walaupun cahayanya kecil, kalau itu cahayanya Yesus, itu cukup bagi saya dan saudara. Berarti itu tanda bahwa dia ada di situ bersama dengan aku. Bagi aku itu cukup. It's enough for me. Di lantai saya kanan meninggal. Lantainya kemo kan. Jerat-jerit, keluarganya ada yang menjerit. Ada yang batuk dari malam sampai besok paginya. Kesakitan, ada yang membunuh diri di ujung sana. Kesakitan badannya. Saya berjalan dalam lembah kegelapan. The valley of the shadow of death. Tapi setiap hari cahayanya dia cukup bagi saya. Gak pernah dikasih lihat sampai ujungnya. Tapi cukup. Dan itu bagi saya udah cukup. Dan aku katakan terima kasih Tuhan. Aku tahu engkau ada di sini dengan aku. Gak usah takut. Tuhan ada di lembah. Dengan bangga kita bisa katakan, aku mau jalan di dalam kegelapan apapun, aku tidak pernah ada di dalam kegelapan. Karena pelitanya Tuhan cukup bagi aku. Habakuk adalah a minor prophet. Dia adalah nabi kecil, satu-satunya nabi di Alkitab yang bukan menyuarakan suara Tuhan kepada manusia, tapi sebaliknya, menyuarakan suara manusia kepada Tuhan. 3 pasalnya Habakuk penuh dengan tangisan dan pergumulan kepada Tuhan. Habakuk pasal yang kedua, ayat terakhir saya bagikan kepada saudara. Habakuk 2 ayat yang kedua dan 3 mengatakan, lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Bergerak menuju kesudahannya tidak menipu. Janji Tuhan tidak pernah bisa menipu saudara. Karena dia akan sampai kepada kesudahannya. It will happen. Tapi yang saya katakan tadi, waktunya Tuhan saudara gak bisa paksakan. Dan kalau terjadi saudara tidak bisa stop. Apabila berlambat-lambat, ini selalu perspektifnya manusia. Kenapa Tuhan? Kenapa belum terjadi Tuhan? Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Waktu anak saya masih kecil umur 3 tahun. Kena gejala pneumonia, Tuhan sembuhkan dia di umur 5. Saya harus kerap kali bawa ke rumah sakit untuk dia terapi uap. Dan ada alat yang namanya nebulizer. Yang ditaruh di mukanya, dikasih obat. Dan kemudian kalau dia hirup, sebenarnya nyaman, sebenarnya enak. Tapi anak kecil kan gak ngerti. Kalau dia hirup itu ada obatnya, ada minnya, baunya juga enak. Itu melegakan pernafasan dia, supaya malam dia bisa tidur nyenyak.
Dokter katakan, Pak, Bapak aja yang pegang, Bapak yang pegang anak Bapak supaya dia nyaman di pelukan Bapak. Oke, Dok. Saya pangku dia. Awalnya dia tidak tahu dia mau diapakan. Dokternya siapin alatnya dan itu seperti bulat begini ya, ditaruh di seperti masker gitu, ditutup di hidungnya dan mulutnya, dan dia kemudian mulai bernafas di situ. Mulai keluar uapnya. Bagi anak kecil itu benda asing. Itu benda yang bagi dia sesuatu yang tidak enak awalnya mungkin. Jadi waktu saya pegang dan kemudian saya mau taruh di mukanya, dia mulai bilang, "Daddy, what is that?" Apa itu? "Nak, gak apa-apa ya. Daddy taruh di muka kamu. Kamu hirup aja. Oke, kamu hirup aja." Dia mulai meronta, "No." Dia mulai bilang begitu. Saya bilang, "Please, ini untuk kebaikan kamu. Ini untuk kebaikan kamu." Dia mulai meronta, "No." Dan mulai saya paksa. Mulai dia bergumul sama saya. Dan mulai dia nangis. Ketika dia nangis, saya mulai gak tahan. Saya mulai pegang tangan satunya. Saya pegang kedua tangannya dengan tangan satu saya. Dan tangan saya berkali-kali lebih kuat dari tangan kecilnya dia. Saya pegang kedua tangan, saya kepit begini. Dan saya pegang satu nebulizernya. Saya pegang dengan tangan saya masukkan. Saya taruh di kepalanya dia. Di wajahnya dia. Dia mulai nangis dan dia meronta, "Daddy, stop this, stop." Dia mulai marah dan dia mulai bergumul sama saya. Makin kuat dia bergumul, dia makin sadar dia tidak bisa keluar atau lepas dari pegangan tangan saya yang begitu kuat. Seringkali kita bilang sama Tuhan, "Tuhan please, please Tuhan, sampai kapan Tuhan aku bergumul Tuhan?" Pesan saya kepada saudara, dan saya mohon kepada saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Bergumulah dengan tangisan saudara, dengan ratapan saudara. Bergumulah, cucurkan air mata, nangislah kepada dia. Tapi jangan sekali-kali tinggalkan dia. Nanti ketika waktunya datang, saudara tidak bisa stop. Perkara besar menanti bagi saudara. Wanita yang punya pendarahan, dia masuk di tengah-tengah crowd, di tengah-tengah orang banyak. Dia merangkak dan dia merangkak. Dan dia cuma mau jamah jubahnya Yesus. Dan ketika itu Yesus katakan, "Ada kuasa yang keluar dari diriku." Murid-muridnya katakan, "Ini banyak orang Tuhan." Tidak. Ada kuasa yang keluar dari diriku karena ada satu orang yang bergumul dan memegang jubahku. Mau cari aku. Saya percaya sore hari ini banyak ibadah kok di Surabaya. Tapi ada kuasa Tuhan tercurah di sini. Karena jemaat Nginden kejar Yesus. Kejar jubahnya. Kuasa Tuhan tercurah atas hidup saudara. Aku mau Engkau Tuhan, aku bergumul Tuhan. Dan aku janji aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Akhirnya dia bergumul, dia nangis. Dan saya bilang sama dia, "It's okay. It's okay Keaton," namanya Keaton. "It's okay sayang. Kamu akan baik, nanti malam kamu akan tidur." Dia gak ngerti. Sampai kapan Tuhan ada di dalam lembah ini Tuhan? Tuhan katakan, "Setapak lagi nak, kamu gak bisa lihat tapi aku udah lihat ujungnya dan aku ada di situ. Setapak lagi nak, tenang nak. Aku ada di sini nak." Di ujung dari peristiwa itu anak saya udah gak tahan, dia kecapean bergumul sama saya. Dia nangis jadi-jadinya. Dan akhirnya dia terkulai di pelukan saya. Tidur. Dan pada saat itu, saya peluk dia dan saya bisikan di telinganya. Saya beritahu, "I love you. I love you. Nanti malam kamu bisa tidur enak nak. Nanti malam kamu enak tidurnya. Aku doa besok kau sembuh. I love you. It's okay. It's okay." Dia terkulai di pelukan saya. Saya ketemu fotonya beberapa hari yang lalu. Masih kecil badannya. Ini kejadian waktu di umur 3 tahun. Sekarang badannya sudah lebih tinggi dari mamanya. Saya lihat foto itu dan saya nangis. Saya ingat momen itu. Saudara bergumul dengan Tuhan. Saudara capek. Saudara nyerah. Saudara bilang, "Terserah Tuhan. Terserah Tuhan." Justru Tuhan suka dengan posisi dan kondisi seperti itu. That's what I want, yes. Berserah aja. It's okay.
Nangis saja. Aku memperhitungkan semua tetesan air matamu. Dan aku janji aku akan gantikan dengan sukacita yang tidak pernah kau pikirkan sekalipun. Saudara mungkin ada di lembah itu pada saat ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Bergumulah dengan dia. Dan janji Tuhan selalu digenapi. Pasti saudara keluar dari situ dengan kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Thank you Jesus.